Kita akan lanjutkan belajar tentang komputer 4. Materi kali ini kita akan menambahkan validasi di dalam menu user ini. Jadi waktu kita tambah, dia akan keluar validation di dalam sini. Kita akan langsung ke VS Code. Untuk validation kita sudah pernah membuat di dalam menu. Di dalam menu kita cari yang model menu M. Nah, ini kita dapatkan yang ini. Kita bisa copy saja dari yang ini. Kita copy, kita letakkan di dalam user model. Taruh di bawahnya validation. Yang pertama kita akan lihat kolomnya adalah, kita akan lihat di dalam sini, kolom yang kita kasih validasi adalah user dan email. Jadi user dan email. Berarti di dalam sini kita akan buat user, kemudian di dalam sini email. Jadi email yang pertama user alphanumeric min length 3, kemudian is unique dari tabel user. Kolomnya adalah kolom user. Tabelnya adalah tabel user ini. Kolomnya adalah kolom user. Berarti is unique dari sini. Kolom user. Berikutnya email. Email ini kita akan buat dia alphanumeric sama dengan yang di atas ini. Kita akan copy saja, taruh di dalam sini. Jadi alphanumeric min length 3 is unique tabel user, kemudian kolomnya adalah email. Jadi tidak boleh ada email yang sama di dalam kolom ini, email ini. Ini. Kemudian min length-nya ini kita hapus saja. Nah, ini alphanumeric space. Kemudian di dalam sini, nah ini space tidak kita kasih, dia boleh angka sama huruf saja, is unique tabel user, kemudian email, ini email. Kemudian yang ini user kita copy, taruh dalam sini. Kemudian yang emailnya juga kita copy, taruh dalam sini. Nah, ini yang pertama di alphanumeric space tidak boleh menggunakan simbol, minimal 3, is unique, ada user yang sama. Ada user yang sama. Kemudian yang ini alphanumeric harus, nah ini, yang ini alphanumeric. Ini kita akan copy saja, taruh di dalam sini. Alphanumeric harus kombinasi, hanya angka dan huruf, hanya huruf dan angka. Kita kasih seperti ini aja, hanya angka dan huruf. Kemudian berikutnya yang email ini kan dia ada is unique. Nah, is unique berarti sama dengan yang ini. Kita copy saja, Ctrl C, enter bawahnya, kita kasih is unique, ada email yang sama, ada email yang sama. Kita sudah buatkan ini. Berikutnya adalah kita akan kembali ke dalam controller dari user. Controller dari user berarti ini. Kita akan lihat penggunaannya di dalam menu. Di dalam menu. Nah, ini. Mana yang menggunakan ini seperti ini. Ini akan tampil error. Ini bisa kita copy saja. Copy. Copy. Kita lihat di dalam controller dari user. Nah, ini akan kita hapus. Kita paste di dalam sini. Kita Ctrl S. Kemudian yang ini kita akan hapus, yang tidak kita pakai. Di dalam sini ini ada insert post, ini menggunakan data. Sekarang di dalam sini kita akan buat sebuah if. If kita isi dengan if iset seperti ini, $_ post, kita ambil salah satu dari ini. Misal yang terisi adalah password, kita kembali ke bawah sini. Kemudian kita akan buat di dalam sini $. Yang pertama adalah kolom dari ini, user, email, password, dan level. Jadi kita bisa cek di dalam select-nya ini. Di dalam select ini kan ada
insert, kita lihat insert ini name-nya user, email, kemudian password dan level. Berarti di dalam user sini kita akan buat $user sama dengan $_post. Kita buat user, atau kita langsung saja buat ke dalam. Ini kita akan buat $data sama dengan kurung staples. Nah, ini langsung kita buatkan area asosiatif di dalam sini. Petik-petik user panah, kemudian $_post di dalam sini user. Berikutnya kita kasih koma untuk yang bawahnya user, Ctrl C. Nah ini kemudian ada sesuai dengan kolom ini 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. Kemudian user, email, kemudian password dan level. Nah di dalam sini email, berarti di sini email, kemudian password, kemudian level, di dalam sini level. Nah yang harus diperhatikan adalah password yang akan masuk ini akan kita lakukan enkripsi. Jadi ini harus dienkripsi seperti ini. Untuk mengenkrip dalam PHP 7 ini saya menggunakan php.net manual. Kita akan copy menggunakan ini, password hash ini. Kita akan copy, kita taruh di dalam sini. Ini saya isi spasi, saya Ctrl V. Password hash yang di dalam sini ini kita akan pindahkan. Kita Ctrl X. Saya pindahkan yang Rasmus ini ke dalam sini supaya nanti dia bentuknya terhash. Nah, ini. Jadi ini di hash, passwordnya di hash supaya dia jadi seperti ini. Kemudian kalau ini semua sudah, di dalam sini insert, ini data, kita bisa cut ini. Kita bisa cut, Ctrl X, kita taruh di bawahnya sini. Ini. Kemudian yang ini bisa kita hapus. Yang ini juga tinggal kita pindahkan, admin menu create. Dia kalau dia gagal, dia akan lanjut ke dalam sini. User create. Nah, berarti di dalam sini user create. Kemudian di dalam sini kalau dia sukses, dia akan ke user. Ke user itu artinya dia akan kembali ke dalam sini user ini. Kalau dia sukses bisa insert, dia akan ke sini. Kalau dia gagal, dia akan masuk ke dalam sini. Ini yang kita buat di menu insert. Ini nggak kita pakai, kita hapus. Nah ini juga bisa kita letakkan model itu, Ctrl X, kita letakkan saja di atas dari sini, Ctrl S. Jadi kita menggunakan objeknya di dalam sini. Setelah ini diisi, kita akan tes dulu, kita komen dulu. Kemudian yang di bawah ini kita akan buat echo, kemudian kita kasih $_r, $data, kemudian kita bisa copy dari yang ini, taruh bawahnya, Ctrl S. Sekarang kita akan coba lihat hasilnya, tambah misalnya cookie, email, admin, kemudian ini 1, 2, 3, simpan. Nah ini kita sudah dapatkan seperti ini, usernya cookie, emailnya ini, kemudian password yang dihashnya seperti ini. Kemudian ini levelnya adalah admin. Kita sudah dapatkan seperti ini. Ini nanti kolomnya 1, 2, 3, 4. Kita lihat kolom 1, 2, 3, 4. Kemudian yang aktif ini dia sudah di default. Kita bisa letakkan, lihat di dalam user M. Nah ini ada aktif. Berarti kita tambahkan satu lagi di dalam user, kita kasih koma, kemudian kita buat lagi aktif. Di sini kita kasih panah, kemudian kita isi dengan 1 supaya dia langsung aktif.
Kita coba tes lagi, kita back, password angka 1 aja, admin simpan. Nah ini kita sudah dapatkan seperti ini, user, email, password, level, aktif. Kita sudah dapatkan ini. Sekarang ini bisa kita hapus. Kita akan buka coding yang ini, karena kita sudah cek datanya sudah terisi semua. Berarti langkah berikutnya adalah kita akan kontrol, kita akan coba jalankan Ctrl S. Kemudian untuk menampilkan di dalam views-nya, untuk menampilkan di dalam view dari sini, ini memanggil admin user, directnya user create. Di create itu dia memanggil insert, ini. Untuk errornya dia akan memanggil insert ini. Nah insert ini kita lihat di dalam menu untuk menampilkan errornya, admin menu create itu dia memanggil insert. Kita lihat di views insert, kita akan rubah untuk menampilkan error. Ini kita dapat di views, kemudian kita cari yang menu insert. Nah ini untuk menampilkan errornya, nah ini menggunakan get flash data, ada for each nya, kita akan copy dari dalam sini. Nah ini kita copy saja. Perhatikan karena errornya nanti bisa banyak, jadi di dalam sini menggunakan for each error. Berarti di dalam insert untuk user ini kita juga akan ganti yang ini dengan yang diambilkan dari menu. Ini untuk menampilkan error, jadi session get flash data info, kemudian ini di for each errornya. Kita bisa Ctrl S, kita akan cek hasil dari validasi yang ada di dalam sini. Contoh, di dalam sini saya akan buat password misalnya 1, kemudian cookie. Di dalam sini kita kasih usernya cookie, sudah ada, kita bisa simpan. Nah ini ada user yang sama, email hanya angka dan huruf. Nah ini kita tambahkan untuk email itu harus ada simbol. Untuk simbol kita bisa cari di dalam manual, kita lihat di validation, enter, kita lihat di rules, kita cari yang available rules. Jadi di rules alphanumeric dash kemudian space. Nah email ini akan kita ganti dengan valid email. Jadi ini valid email, kita akan copy, kita kembali ke user model. Nah user model untuk email ini kita akan ganti saja dengan ini. Nah, kemudian yang di dalam sini mungkin kita akan ganti yang email itu dengan valid email. Kita akan copy saja, kita taruh di dalam sini valid email. Nah, kemudian ini kita hapus saja karena di dalam sini cuma 1. Kita akan isi di dalam sini dengan email salah. Nah, ini kita Ctrl S, kita akan coba hasilnya di dalam sini. Kita ulangi lagi dari user tambah. Sekarang saya akan buat cookie email ini, password 1, kita simpan. Nah ini ada user yang sama. Kalau misalnya tambah lagi, kita buat di dalam sini cookie 2, emailnya kita ganti dengan A, B, C. Nah, kemudian kita buat password 1, kita simpan. Nah ini kita kasih email @gmail.com. Ini sudah diingatkan dari HTML-nya. Nah ini kita sudah dapatkan ini, kita next. Nah ini cookie 2 abc@gmail.com. Ini kita sudah menambahkan validasi dengan mengatur di dalam modelnya ini. Kemudian kita juga mengatur di dalam user ini. Perhatikan di dalam sini, dan password yang masuk itu sudah dalam bentuk terenkripsi. Kalau kita lihat dalam sini cookie 2, nah ini sudah dalam bentuk terenkripsi atau terhash. Jadi di dalam sini kalau kita edit,
kita bisa melihat bahwa ini sudah di hashnya bisa lihat di dalam sini. Caranya adalah password underscore hash, masukkan ke dalam sini yang mau di hash, dan ini password default. Ini kita sudah dapatkan caranya. Kemudian level ini datanya diambil, ditaruh dalam data sini. Kemudian error, kalau ada error tampil dalam sini. Perhatikan, karena errornya bisa banyak, kita masukkan error masuk dalam sini. Kemudian diambil di set flash. Set flash ini diambil di dalam menu dari ini, diambilkan for each. Kalau ada errornya banyak, dia akan tampil di dalam sini. Itu saja materi tentang validation. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.